Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melanie Aprilia, mahasiswa akuntansi syariah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video ini saya akan membahas salah satu isu ekonomi makro yang cukup hangat dan relevan di Indonesia, yaitu kinerja bea dan cukai, serta bagaimana sih permasalahan yang terjadi dapat berdampak terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ancam bekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika gagal memperbaiki kinerjanya. Beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. 87,8 miliar serta potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai lebih dari 122 miliar. Teman-teman, setelah kalian melihat beberapa cuplikan-cuplikan berita-berita yang beredar saat ini, ternyata hingga saat ini masih banyak masalah yang dilakukan oleh instansi bea cukai tersebut. Sebelum kita membahas permasalahan apa saja yang terjadi di bea cukai tersebut, alangkah baiknya kita kenali dulu apa sih itu bea cukai. Nah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengawasi lalu lintas barang ekspor dan impor, memungut bea masuk serta cukai, dan melindungi industri dalam negeri. Dalam konteks ekonomi makro, bea cukai ini berperan penting dalam menjaga stabilitas perdagangan internasional, melindungi industri dalam negeri, serta menambah pendapatan negara. Jika lembaga ini bermasalah, dampaknya tidak hanya administratif saja, tapi bisa meluas ke seluruh perekonomian nasional. Akhir-akhir ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan peringatan terhadap kinerja bea dan cukai, di mana peringatan dari Menteri Keuangan tersebut menunjukkan bahwa masih ada masalah serius. Permasalahan pertama adalah maraknya penyelundupan barang ilegal, terutama rokok ilegal, tekstil, dan barang elektronik. Penyelundupan ini menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan dan merugikan industri dalam negeri karena produk ilegal dijual lebih murah di pasar. Kemudian, permasalahan kedua adalah kebocoran penerimaan negara. Praktik seperti manipulasi nilai impor atau kesalahan klasifikasi barang membuat bea masuk dan pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil dari seharusnya. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Kemudian, permasalahan ketiga adalah isu integritas dan citra negatif aparat bea cukai. Beberapa kasus yang viral di media sosial menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi ini. Dalam jangka panjang, rendahnya kepercayaan publik dapat menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan meningkatkan biaya ekonomi. Permasalahan keempat adalah digitalisasi dan pelayanan belum merata. Walaupun sistem kepabeanan sudah berbasis digital, masih banyak pelaku usaha kecil dan UMKM yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur ekspor dan impor. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak luas terhadap ekonomi makro Indonesia. Pertama, menurunnya penerimaan negara dapat memperlebar defisit anggaran. Kedua, distorsi pasar akibat barang ilegal dapat melemahkan industri nasional dan meningkatkan pengangguran. Ketiga, menurunnya kepercayaan investor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan kata lain, kinerja bea cukai yang tidak optimal dapat mengganggu stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk meninjau permasalahan-permasalahan tadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kembali bila dalam 1 tahun ke depan bea cukai tidak dapat berbenah dan juga meningkatkan kinerjanya, maka semua pegawai akan terancam dirumahkan, bahkan muncul wacana pemindahan pengelolaan oleh perusahaan asing. Hal tersebut mengingatkan kita pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana beberapa sektor strategis dikelola dengan bantuan asing demi efisiensi dan profesionalisme. Secara ekonomi, hal ini bisa meningkatkan kinerja dan transparansi. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran tentang hilangnya kedaulatan negara atas sektor strategis. Inilah dilema besar dalam ekonomi makro, antara efisiensi ekonomi dan kepentingan nasional jangka panjang. Permasalahan bea dan cukai bukan sekedar isu internal lembaga, tetapi mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola ekonomi Indonesia.
Solusi terbaik bukan hanya mengganti pengelola, melainkan memperkuat sistem, transparansi, dan integritas aparatur negara. Karena pada akhirnya, pengelolaan ekonomi yang baik adalah kunci menuju pertumbuhan ekonomi yang adil dan juga berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan kita mengenai perekonomian, khususnya di bidang ekonomi makro di Indonesia ini. See you!